Podcast YouTube Channel. Jadi sesuai judulnya, aku mau menceritakan kisah nyata Nyonya Astini, pembunuh berantai 3 wanita. Jadi Nyonya Astini ini pembunuh berantai 3 wanita yang memotong-motong tubuh korban dan dihukum mati. Jadi saat Ibu Astini membunuh korbannya, Ibu Astini berusia 41 tahun. Dan pada saat dieksekusi mati, Ibu Astini berusia 50 tahun. Sewaktu kecil, Ibu Astini ini kekurangan kasih sayang karena diasuh oleh kakak tirinya yang keras. Nah, setelah Ibu Astini menikah, anak pertama dan anak keduanya meninggal. Hari-hari, Ibu Astini ini membanting tulang dengan cara membuat penutup plastik untuk becak. Sementara, suaminya Pak Supilin adalah pekerja bengkel yang penghasilannya itu pas-pasan. Nah, saat Ibu Astini diperiksa oleh penyidik, Ibu Astini ini menyadari perbuatannya. Nah, pada saat penyidik menanyakan tentang keluarganya, Ibu Astini ini akan langsung menangis. Tapi pada saat ditanya soal korban, Ibu Astini ini berbicara dengan tenang dan menyesali perbuatannya. Puji Astuti yang berusia 32 tahun yang dibunuh Ibu Astini pada bulan Februari 1996. Puji Astuti dibunuh karena terus-menerus menagih utang kepada Ibu Astini sebesar Rp90.000. Menurut Ibu Astini, korban sering menghinanya dengan kata-kata kasar seperti orang miskin atau masak saja tidak bisa apalagi bayar hutang. Ibu Astini membunuh korbannya dengan cara memukul kepala korban dengan besi. Setelah korban tewas, Ibu Astini menyeret jasad korban ke dapur dan menutup jasad korban dengan tikar. Sekitar pukul 2 pagi, jasad korban dipotong-potong menjadi 10 bagian. Potongan tubuh tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian Ibu Astini membuangnya ke sejumlah tempat sampah dan sungai. Warga Wonorejo, Surabaya dibuat gempar atas penemuan kepala manusia di sebuah kantong plastik di Sungai Wonorejo. Atas penemuan tersebut, warga melaporkan ke kepolisian sektor kota Tegalsari. Kemudian potongan kepala tersebut diserahkan ke kamar jenazah RSUD Sutomo. Berita tersebut didengar oleh Agus Purwanto, warga Kampung Malang, Surabaya, yang mengaku kehilangan kakak perempuannya yang bernama Puji Astuti. Kemudian Agus Purwanto mendatangi kamar jenazah dan mengenali potongan kepala tersebut adalah kepala kakaknya. Nah, polisi segera bertindak berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Diketahui Puji Astuti sempat terlihat masuk ke rumah Ibu Astini. Antara korban dan Ibu Astini memang tetangga. Nah, polisi segera menangkap Ibu Astini dan Ibu Astini mengaku kalau dia sudah membunuh Puji Astuti. Di hadapan polisi, Ibu Astini mengaku sudah membunuh Rahayu dan Sri Astuti, 2 tetangga lainnya. Ngakuan Astini menguak misteri hilangnya 2 warga Kampung Malang. Rahayu mempunyai piutang sebesar Rp1.250.000, dibunuh Astini pada bulan Agustus 1992. Sementara Sri Astuti dibunuh pada tanggal 1 November 1993 karena piutang Rp550.000. Kedua korban tersebut dibunuh karena Ibu Astini tersinggung dengan kata-kata kasar. Astini juga mengaku kalau tubuh korbannya dipotong 10 bagian. Pada tanggal 17 Oktober 1996, Ibu Astini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Astini lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim. Selama menunggu putusan banding, Astini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang di Jatim. Pada Januari 1997, Pengadilan Tinggi Jatim menguatkan putusan Pengadilan Surabaya.
Namun, Astini terus berupaya menghindari vonis. Kemudian, Ibu Astini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi Chin, putusan Mahkamah Agung pada Juni 1997 menguatkan keputusan sebelumnya. Astini pantang menyerah Chin. Ia mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tetapi hasilnya tetap sama, hukuman mati. Majelis hakim menganggap tak ada hal yang meringankan pada diri Astini. Perbuatannya yang membantai 3 wanita, kemudian memotong-motong tubuh korban masing-masing 10 bagian, dinilai sangat sadis. Ketiga korban dihabisi dengan cara yang sama dan motif sepele, yakni kesal karena terbelit hutang. Grasi menjadi harapan terakhir Astini. Langkah hukum itu pun diajukan, dan pada tahun 2004, grasi Ibu Astini ditolak Presiden. Dan Chin, sebagian pengunjung sidang yang kebanyakan keluarga korban, menyambut vonis hakim dengan sorak gembira. Mereka meramai-ramai menyalami majelis hakim. Selesai sidang, mereka tak lupa menyalami polisi yang menjaga sidang tersebut dengan menyatakan, "Kalau begini, kami lega." Sementara itu Chin, pengacara Astini, John Frederick Hans, dia mengaku Ibu Astini mengalami masalah kejiwaan, sulit mengontrol emosi. Tapi Chin, hasil pemeriksaan psikologis dari kepolisian menyatakan Ibu Astini mengalami masalah kepribadian, bukan kejiwaan. Astini sangat sensitif dan mudah tersinggung karena masa lalunya yang sangat suram dan perjalanan hidupnya yang sering terbelit kemiskinan dan hutang. Upaya Astini mempertahankan hidupnya akhirnya kandas. Ia harus menjalani hukuman mati. Tapi Chin, sebelum eksekusi, Astini dipindahkan dari LP Sukun Malang ke Rutan Medaeng, Sidoarjo untuk menjalani masa isolasi selama 5 hari dari tanggal 15 Maret sampai 19 Maret 2005. Selama menjalani masa isolasi, Ibu Astini dijenguk oleh suaminya, Supilin, dan beberapa anaknya. Astini meminta anaknya untuk meningkatkan ibadah dan mendoakannya yang akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Hari eksekusi diberitahukan secara langsung oleh Kepala Seksi Pidana Umum Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Pratikto. Karena salah satu aturan pidana mati, jaksa harus memberitahukan terdakwa selama 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati. Astini menanti maut. Dalam posisi duduk, matanya ditutup kain. Di depannya hanya berjarak 5 meter, 12 personil regu tembak Brigade Mobil Kepolisian Jawa Timur siap menembak. Dan sekejap setelah aba-aba dinyatakan dor, jantung Astini tertembus 6 peluru. Astini kemudian tak bernyawa. Sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia bagian Barat. Tak diketahui pasti di mana tempat Astini dieksekusi. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, A.F. Darmawan, hanya menyatakan bahwa Astini dibawa ke sebuah lapangan. Jasad Astini lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Jatim untuk diotopsi. Salah satu keluarga korban Astini, yaitu Puji Astuti, dia sangat puas mendengar Astini sudah dieksekusi mati. Meski itu, pihak keluarga Puji Astuti harus menunggu 9 tahun lamanya untuk vonis tersebut. Nah, Chin, di sini aku mau mengajak kalian semua sama-sama untuk mendoakan Ibu Astini dan ketiga korban lainnya. Semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Chin, sekian dulu cerita hari ini. Kalau kalian mau request cerita apa lagi, komen di bawah. Oke, kalau kalian suka sama video ini, please like this video, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak akan ketinggalan sama video aku berikutnya. Bye, see you di next video.